Om Swastiastu. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok saya. Pada video kali ini, kelompok saya akan mempresentasikan mengenai materi pertemuan 1 wawasan kependidikan, yaitu pendidikan dan ilmu pendidikan. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Niputu Eva Indra Dewi, dapat dipanggil Eva. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan, hakikat pendidikan, dan juga pendidikan klasik modern. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Pendidikan secara umum. Pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik aktif mengembangkan potensi dalam dirinya sendiri agar dia memiliki sifat spiritual keagamaan, akhlak mulia, kecerdasan, keterampilan yang diperlukan dalam masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya adalah proses leading to the enlightenment of mankind, atau disebut dengan proses menuju pencerahan umat manusia, yang dimana berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup manusia dengan cara mengembangkan potensi yang ada di dalam diri manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik atau lebih sempurna lagi. Nah, ada juga dasar pengembangan pendidikan, yang dimana dasar pengembangan pendidikan berpijak pada akar historis, filosofis, psikologi, dan juga sosiologi. Dasar pengembangan atau fondasi pendidikan merupakan fakta dan prinsip yang melandasi pencarian kebijakan dan praktik pendidikan yang berharga dan efektif. Prinsip-prinsip ini adalah dasar dibangunnya rumah pendidikan. Jika dasar itu substansial, maka sandaran dari struktur itu kemungkinan akan kuat, dan begitu juga sebaliknya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang metode pendidikan klasik. Pendidikan klasik sendiri adalah sistem pendidikan atau metode pendidikan yang sangat monoton dan hanya terarah pada satu arah saja, di mana buku menjadi sumber ilmu pengetahuan mereka atau sumber materi mereka. Sedangkan pembelajaran yang mereka lakukan hanya di dalam kelas saja. Menurut saya, pendidikan seperti ini sangat kurang efektif di masa sekarang, yang dimana di masa sekarang yang diperlukan adalah skill atau kemampuan yang hanya bisa didapat dari praktek-praktek secara langsung. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pendidikan modern. Nah, metode pendidikan modern sendiri telah ditetapkan di beberapa kota dan juga negara. Sistem pendidikan ini lebih berfokus pada kreativitas siswa dan juga keaktifan siswa. Pendidikan ini lebih banyak melakukan praktek dibandingkan monoton pada materi saja. Dan pendidikan ini tidak hanya bisa dilakukan di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas. Pendidikan ini juga tergolong sangat seru dan efektif dilakukan pada anak-anak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan menurut para tokoh. Yang pertama, John Dewey. John Dewey mengatakan bahwa pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual ke arah alam dan sesama manusia. Yang kedua, Langford. Langford mengatakan bahwa pendidikan adalah mempengaruhi anak supaya membimbing menjadi lebih dewasa. Membimbing anak adalah usaha yang dilakukan dengan sengaja antara orang dewasa dan anak-anak. Yang ketiga, Hungerford mengatakan bahwa pendidikan adalah membantu anak supaya cakap menyelenggarakan tugas hidupnya atas tanggung jawabnya sendiri. Yang keempat, Russell mengatakan bahwa pendidikan adalah memberi anak pembekalan di masa anak-anak, tetapi membutuhkan waktu dewasa. Yang kelima, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang keenam, Sabranata mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha yang sengaja diadakan baik langsung maupun tidak langsung untuk membantu anak dalam perkembangannya mencapai kedewasaan. Yang ketujuh, GBHN mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah.
dan berlangsung seumur hidup. Selain hakikat pendidikan itu sendiri memiliki fungsi, salah satu utamanya adalah untuk mengembangkan kemampuan karakter, kepribadian, dan perilaku agar beradab serta bermartabat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mematuhi aturan serta norma dan hukum yang berlaku. Menurut Hasan Langgulu, pendidikan Islam ialah pendidikan yang memiliki macam fungsi sebagai berikut. A. Menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan tertentu dalam masyarakat pada masa yang akan datang. Peranan itu berkaitan erat dengan kelanjutan hidup masyarakat sendiri. B. Memindahkan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan peranan tersebut dari generasi tua kepada generasi muda. C. Memindahkan nilai-nilai yang bertujuan memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat yang menjadi syarat mutlak bagi kelanjutan hidup suatu masyarakat dan peradaban. Dengan kata lain, tanpa nilai-nilai keutuhan dan kesatuan suatu masyarakat, maka kelanjutan hidup tersebut tidak akan dapat terpelihara dengan baik, yang akhirnya akan berkesudahan dengan kehancuran masyarakat itu sendiri. Dengan fungsi pendidikan yang lain bahwa pendidikan turut adil dalam memberikan corak dan arah pada kehidupan pada masyarakat mendatang. Sesuai penjelasan di atas, dengan pendidikan, bibit atau peranan masa depan yang dididik dan dibina minat dan bakat sesuai tempat dan keadaan serta keperluan masa depan. Jika salah dalam mendidik, maka akan tercipta generasi-generasi yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Perkenalkan, nama saya Niputu Marta Febrianti dari kelas B dengan nomor urut 11. Saya akan menjelaskan mengenai hakikat ilmu pendidikan. Tetapi sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian ilmu. Ilmu adalah suatu kumpulan pengetahuan yang telah terbukti secara sistematis berdasarkan dengan metode ilmiah, di mana kebenarannya terbukti secara ilmiah dan bersifat objektif. Lalu, ilmu pendidikan adalah ilmu tentang pendidikan atau ilmu yang mempelajari serta memproses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan berupa proses, cara, dan perbuatan mendidik. Ilmu pendidikan juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hakikat serta keseluruhan upaya pendidikan dalam arti upaya pembimbingan bagi peserta didik ke arah tujuan tertentu, yaitu dalam rangka mengarahkan perkembangan peserta didik seoptimal mungkin. Dikarenakan merupakan suatu ilmu pendidikan ini tersusun secara sistematis dengan memiliki metode-metode tertentu yang ilmiah untuk menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan bantuan atau didikan yang diberikan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa. Suatu kawasan studi dapat ditampilkan sebagai suatu disiplin ilmu apabila setidaknya memenuhi 3 syarat, yaitu pertama, memiliki objek studi, baik objek material maupun objek formal. Yang kedua, memiliki sistematika. Dan yang ketiga, memiliki metode. Dari sudut objek kajian, objek studi pendidikan terdapat 2 macam, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah materinya atau bendanya yang dikenai oleh pendidikan, yaitu para manusia seperti peserta didik dan warga belajar. Dengan demikian, objek material pendidikan sama dengan objek material ilmu-ilmu lain, seperti sosiologi, psikologi, biologi, dan lain sebagainya. Perbedaan antara ilmu-ilmu tersebut terletak pada objek formalnya. Objek formal ini menunjuk pada apa yang dibentuk oleh pendidikan. Objek formal pendidikan adalah gejala yang tampak, dirasakan, dihayati, dan diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Formal pendidikan adalah interaksi edukatif. Interaksi edukatif adalah interaksi yang terjadi di antara guru dengan siswa, antara siswa dengan sumber belajar dalam situasi pendidikan. Kemudian, syarat kedua disiplin ilmu adalah memiliki sistematika. Secara teoritik, sistematika ilmu pendidikan
dapat dibedakan menjadi 3 segi tinjauan. Yang pertama, yaitu melihat pendidikan sebagai gejala manusiawi. Yang kedua, dengan melihat pendidikan sebagai upaya sadar. Dan ketiga, dengan melihat pendidikan sebagai gejala manusiawi sekaligus upaya sadar dengan mengantisipasi perkembangan sosiobudaya di masa depan. Selanjutnya, syarat ketiga dari disiplin ilmu, yaitu memiliki metode. Metode adalah cara atau jalan yang sehubungan dengan upaya ilmiah untuk dapat memahami dan mengembangkan ilmu yang bersangkutan. Metode-metode yang dapat dipakai untuk ilmu pendidikan adalah pertama, metode normatif yang berkenaan dengan konsep manusia yang diidealkan dan ingin dicapai dalam pendidikan dan juga berkenaan dengan masalah nilai baik dan buruk. Kemudian yang kedua, metode eksplanatori. Metode eksplanatori bersangkut paut dengan pertanyaan tentang kondisi dan kekuatan apa yang membuat suatu proses pendidikan berhasil, di mana dalam hal ini ilmu pendidikan mendapatkan bantuan dari berbagai ilmu mengenai teori tentang pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah metode teknologis. Metode teknologis mempunyai fungsi untuk mengungkapkan bagaimana melakukannya dalam menuju keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan pendidikan. Yang keempat, metode deskriptif fenomenologis, di mana metode ini mencoba menguraikan kenyataan-kenyataan pendidikan dan kemudian mengklasifikasikan sehingga ditemukan yang hakiki. Kemudian yang kelima, metode hermeneutis. Metode ini bertujuan untuk memahami kenyataan pendidikan yang konkret dan historis untuk menjelaskan makna dan struktur dari kegiatan pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu metode analisis kritis atau filosofis. Metode ini menganalisa secara kritis tentang istilah-istilah, pernyataan-pernyataan, konsep-konsep, dan teori-teori yang ada atau digunakan dalam pendidikan. Baik, di sini saya akan menutup presentasi ini. Sebelum saya menutup presentasi ini, saya ingin menyampaikan bahwa video kami kurang dari kata sempurna. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.